Kabanaran, kota tempat Pangeran Mangkubumi berdiri menjadi raja. Pangeran Mangkubumi, putra Sunan Mangkuratjawi setelah keluar dari keraton Surakarta dan menobatkan diri sebagai raja di tanah Jawa, kemudian sering disebut dengan nama Sunan Kabanaran. Sebutan itu berawal dari kota raja Kabanaran, sebuah wilayah yang pernah dipakai oleh Pangeran Mangkubumi untuk berkeraton. Yang mungkin menjadi pertanyaan bagi orang zaman sekarang, di manakah letak Kabanaran itu? Jika kita hendak melacak keberadaan suatu tempat di masa lalu, maka selayaknya kita memakai sumber terdekat dengan masa itu. Satu-satunya sumber yang mendekati zaman keberadaan Kabanaran adalah sebuah kitab bernama Babad Giyanti. Kitab ini ditulis oleh orang yang hidup semasa dengan Pangeran Mangkubumi atau Sunan Kabanaran, yakni Raden Ngabi Yosodipuro I. Pada waktu itu, Raden Ngabi Yosodipuro I bertugas menjadi carik di Kadipaten Surakarta. Raden Ngabi Yosodipuro I mengeluarkan kitab ini setelah peristiwa Perjanjian Giyanti 1755 Masehi. Yai Yosodipuro sendiri muncul sebagai cameo di dalam Babad Giyanti, yakni sebagai seorang abdi bernama Kukus Kajang. Itu adalah nama alias Kyai Yosodipuro Tus Pajang, menurut pelafalan Kanjeng Ratu Kencono. Nah, sekarang mari kita lacak informasi tentang tempat yang bernama Kabanaran, di mana letaknya dan kapan dipakai sebagai keraton oleh Pangeran Mangkubumi. Berikut ini informasinya. Informasi pertama, sebelum Kabanaran menjadi keraton, pada waktu itu pasukan Pangeran Mangkunagara dan Tumenggung Jayawinata di Jogja sedang bersiap menghadapi serbuan pasukan Kumpeni dan Surakarta yang bergerak dari Trayem. Pasukan Mangkunagara dan Jayawinata keluar menyambut dan dalam perjalanan mereka istirahat di Kabanaran. Selanjutnya mereka meneruskan perjalanan dan bertemu dengan pasukan Kumpeni di desa Babatan. Kedua pasukan kemudian bertempur di Babatan. Letak Trayem adalah di perbatasan Kedu dan Mataram. Jadi bisa disimpulkan bahwa letak Kabanaran berada di antara Kedu dan Yogya. Dan karena Trayem berada di perbatasan, sangat mungkin letak Kabanaran masuk ke dalam wilayah Mataram. Informasi kedua, nama Kabanaran kembali disebut pada saat Pangeran Mangkubumi sudah menobatkan diri sebagai raja. Pada waktu itu baru saja terjadi Perang Patidar. Kubu Pangeran Mangkubumi meraih kemenangan besar. Dari Tidar, pasukan Mangkubumi kemudian beristirahat di desa Sukarwe selama semalam. Paginya mereka melanjutkan perjalanan ke arah Yogya. Pasukan Pangeran Mangkunagara yang berangkat duluan telah melewati Jogja, lalu menuju ke timur. Namun kemudian disusul dan disuruh kembali, karena sang raja memanggil. Sang raja menunggu di desa Bakung. Jadi bisa disimpulkan bahwa desa Bakung masih berada di tanah Mataram dan belum melewati Yogya. Nah, di desa Bakung, Pangeran Mangkunagara diperintah membuat keraton baru di Kabanaran, yang mengerjakan pasukan para bupati dari Kedu, Mataram, dan Pagelen. Setelah selesai, sang raja kemudian diboyong dari Bakung menuju Kabanaran. Narasi di dalam Babad Giyanti menjelaskan bahwa antara desa Bakung dan Kabanaran tidak jauh. Disebutkan bahwa letak Kabanaran di sebelah tenggara desa Bakung. Fakta ini diperkuat bahwa selama pengerjaan, para bupati di Pajang dan Sukowati pun tidak dilibatkan, karena Kabanaran memang tidak terletak di wilayah mereka. Berdasar informasi ini, dari arah Tidar, letak Kabanaran di sebelah tenggara Bakung dan belum melewati kota Yogya. Informasi ketiga, ketika mantan Patih Prabu Kuning, Mangunoneng hendak menemui Pangeran Mangkubumi. Saat itu Mangunoneng telah menaklukkan wilayah Pati, bekas wilayahnya dulu. Kemudian Mangunoneng menuju Grobogan. Sesampai di Grobogan, Adipati Puger tidak berada di tempat karena sedang berada di Kabanaran. Mangunoneng lalu mengirim surat kepada Adipati Puger untuk minta bantuan agar bisa bertemu Pangeran Mangkubumi. Adipati Puger kemudian memanggil Mangunoneng ke Kabanaran. Para mantri Grobogan kemudian mengantarnya. Dan rute yang dilalui oleh Mangunoneng adalah
Pertama, dia melewati hutan Pejaten di Pegunungan Kendeng, lalu menuju Tambak Tinawung, lalu ke selatan sampai di Grompol. Ketika sampai di desa Jatisari, para mantri Sukowati yang ikut mengantar kembali ke wilayah mereka. Mangunoneng terus melanjutkan perjalanan sampai di Gunung Wujil dan diterima oleh Tumenggung Wironoto. Wironoto lalu mengantar sampai di Klepu, yang sekarang masuk wilayah Klaten. Di Klepu, Mangunoneng bertemu Kudonowarso dan pasukannya. Mereka lalu menginap di Klepu semalam, dan Kudonowarso kemudian mengantar Mangunoneng menuju Kabanaran. Di Kemalon, sebelah barat Gondang, mereka bertemu dengan pasukan Suryonagoro yang baru saja dari Jimbung, wilayah Klaten juga. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan dan makan siang di Prambanan. Malamnya baru mereka dijemput oleh para bupati dan masuk ke Kabanaran. Dari gambaran ini bisa disimpulkan letak Kabanaran berada di sebelah barat Prambanan, sejauh satu perjalanan atau saonjotan. Karena siangnya di Prambanan, malamnya sudah sampai. Jarak satu perjalanan tanpa istirahat bagi sebuah pasukan darat kira-kira 10-15 km. Jadi letak Kabanaran sesuai gambaran ini kira-kira 10-15 km sebelah barat Prambanan. Informasi keempat. Gubernur Baron von Hohendorp membawa pasukan besar hendak menyerang pasukan Mangkubumi. Mereka kemudian berhenti di Panyudono, Boyolali. Sunan Kabanaran lalu mengerahkan pasukan untuk menyambut. Dan disebutkan rute yang dilewati pasukan dari Kabanaran adalah melalui Klepu, Dersanan, Mudal, Delanggu, dan kemudian Wonokarto. Tempat-tempat tersebut semuanya berada di Klaten. Jadi berdasar informasi ini, Kabanaran letaknya di sebelah barat Klaten, karena Banyudono letaknya di timur laut Klaten. Informasi kelima. Gubernur Baron von Hohendorp dan Oprup Todlemonde merencanakan siasat. Pasukan Oprup diberitakan akan menyerang Kabanaran dan berangkat dari Surakarta. Sementara pasukan Hohendorp diberitakan akan pulang ke Semarang. Saat tiba di Boyolali, pasukan Hohendorp akan berbelok ke selatan dan kemudian menuju Kabanaran. Tempat-tempat yang dilewati oleh kedua pembesar kompeni tersebut berada di Klaten, yakni Gondang, Kemalon, dan kemudian menyeberang Kali Opak, lalu berhenti di Cupowatu, sebelah barat Prambanan, kemudian baru masuk Kabanaran. Dari 5 deskripsi dan narasi di dalam Babad Giyanti yang telah kami sampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa Kabanaran terletak di wilayah Mataram. Letaknya kira-kira di sebelah utara kota Yogyakarta sekarang. Masih ada informasi lain dalam Babad Giyanti yang semakin menguatkan letak Kabanaran. Bila diperlukan, kami akan sampaikan pada lain kesempatan. Sekian dan terima kasih dari saya, BK Almari.